Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Amma ba'du, hadaratul muhtaramin, orang-orang tua kita, Ustaz Jamil, Cang Jenal, hadirin wal hadirat. Apa yang tadi Ustaz Jamil sampaikan, betapa kita kebayang-bayang tuh. Kebayang-bayang terus kalau suatu saat nanti diizinkan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira apa yang akan kita lakukan, gitu kan? Kita akan berbahagia. Nahnu ummatuka ya Rasulullah, kita umatmu nih. Terus Nabi lagi liatin kita nih, lagi liatin. Oh begitu. Oh jadi kalian umat saya nih. Oh iya. Ntar ditunjuk dah salah satu sama Nabi. Ente kok tadi subuh terlambat sholatnya? Wah, ya lemas. 6:30. Iya kan? Mau ngomong apa? Kita lagi nyambut nih. Ya Rasulullah, Masya Allah, marhaban ya Rasulullah. Tadi subuh kenapa gak sholat? Malu dah. Malu. Ini juga umat saya nih. Iya. Oh, kok lama banget udah kagak baca Quran itu. Gelap bener. Sedih dah kita, bingung dah. Falidhalik kudu diinget-inget terus bahwasanya tujuan utama kita adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tujuan utama kita darul akhirah. Memang wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan juga urusan dunia. Artinya yang miqdar kafi, yang cukup buat hidup kita, yang lebih-lebih dikit biar bisa bantu orang, biar bisa nikmatin sedikit boleh. Tapi sampai kelewatan, kata siapa namanya? Gus Baha, cakep banget tuh. Gajah badan gede, makannya banyak. Cuman waktunya tidur. Lah manusia tibang sepiring doang. Mikirin sepanjang malam, kagak tidur, tibang urusan sepiring doang. Ente ini cuman butuh sepiring. Apa sih sampai segitunya nyari yang sepiring gitu. Maksudnya waktunya istirahat, waktunya ibadah, waktunya kerja, cari rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, biar bisa ibadah ke sono kemari, biar bisa bantu orang. Itu baru dunia yang ghair madhmumah, yang enggak dilarang oleh Allah. Boleh. Tapi ada yang orang yang kelewatan, berlebihan, sikut sono sikut sini, fitnah sono fitnah sini, dia ngejar ternyata sesuatu yang bakal dia lewatin begitu saja. Ternyata mana dia tuh? Jabatan saya kok udah enggak ada, udah kelar urusan itu, sekarang udah enggak ada. Oh gitu. Nanti udah di kuburan, sekarang udah enggak ada lagi tuh semua. Ya, padahal baru juga dapat. Baru juga aneh fitnah teman aneh biar dia kalah sama aneh, baru juga enggak dapat. Udah hubungin aja terus hati kita nih ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi Ustaz Jamil sampaikan tuh sebenarnya Ana sempat sampaikan kemarin tapi secara ringkas saja. Ini Ana bawakan hadis lengkapnya. Yang hadir kemarin tuh dengar tapi singkat memang. Nah intinya tuh waktu itu Nabi berpergian beberapa waktu. Terus di rumah Nabi tuh ada khadim, ada pelayannya Nabi. Namanya Thauban. Thauban ini khadimnya, apa khadim pelayan. Pelayannya Rasulullah. Ngelayanin aja. Pokoknya gak boleh ini dikit langsung. Apa yang kira-kira Nabi perlu sesuatu dia langsung bantu. Dia langsung kerjakan. Dia langsung layani. Nah rupanya Nabi kan berpergian beberapa hari. Pas balik rupanya si Thauban ini berubah. Wajahnya pucat. Badannya kurus. Nabi bilang, ma ghayyara launak. Apa yang bikin kamu ini berubah nih? Kok jadi pucat sekarang? Kenapa jadi kurusan? Nah, kata Thauban apa? Thauban jawab,
ya Rasulullah, ma bi dhurrun wala waja'. Saya nih ya Rasulullah kagak sakit, kagak lagi kena penyakit atau keluhan apa-apa, nggak ada apa sama sekali. Terus kenapa begini berubah begini jadi pucat, jadi kurus? Ghaira anni idza lam araka ishtaqtu ilaika wastawhashtu wahsyatan syadidah. Memang cuma aja nih yang bikin saya begini, kalau saya nggak ngelihat engkau nih berapa hari ini, saya rindu yang membakar hati. Sampai-sampai ada katanya nih satu riwayat, saya udah lama udah baca tuh, lupa bagaimana jelasnya tuh cerita itu, ini barusan keingetan. Pernah di Rasulullah udah wafat, tercium bau hangus. Ternyata katanya itu dari hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang terbakar kerinduan kepada Rasulullah. Sampai saking terbakarnya itu rindu, sampai orang pada bisa nyium bakarnya tersebut. Ya. Panasnya hati beliau itu kemudian dirasakan, dicium aromanya oleh para sahabat yang lain. Jadi katanya Thauban, ishtaqtu ilaika, saya kangen ya Rasulullah. Sambil matanya itu berkaca-kaca. Kemudian alhamdulillah sekarang nih saya lihat engkau kembali ketemu. Thumma dzakartul akhirah. Lalu pas kemarin kau nggak ada itu, saya lagi keingetan lagi, ya ini tibang berapa hari doang. Ntar di akhirat bagaimana saya nggak ketemu Nabi ya? Wa akhafu an la araka hunak. Saya takut nggak bisa lihat engkau nanti di sana. Itu aja yang saya lagi khawatirin dari kemarin, saya takut. Li'anni araftu annaka turfa'u ma'an nabiyyin. Saya tahu sebab nanti engkau ini posisinya udah kumpul sama nabi-nabi, sama rasul-rasul, tempat yang paling utama, paling mulia. Wa anni idza dakhaltul jannah, sedangkan saya sekalipun saya diberikan izin oleh Allah masuk surga, kuntu fi manzilatin hiya adna min manzilatik. Saya pasti di posisi yang di bawah. Nggak mungkin sama engkau. Makanya tadi kita doa tuh sebenarnya Masya Allah doa kita kalau lagi makhluk qiyam, marhaban wahdina nahja sabilika bihinas atau nasyad. Rabbi balighna bijahi fi jiwarih. Ini doa nggak sembarang doa. Jadi jangan sambil kita nggak khusyuk doanya. Ini doa yang top. Ya Allah, balighna bijahi fi jiwarih. Nanti tolong sampaikan saya masuk surganya di mana? Fi jiwarihi, di sampingnya dia. Sampingnya beliau nih. Khaira maga'at, tempat terbaik. Itulah tempat yang terbaik. Jadi kita kalau lagi makhluk qiyam sambil dengerin tadi pas tola al-badru, keingatan orang-orang Madinah nyambut. Ya Rasulullah, wasala Habibullah, sambil ngeliatin dari bukit min thaniyatil wada', bukit yang di orang-orang Madinah biasa ngelihat orang yang datang. Oh tuh udah kelihatan tuh, gitu. Jadi kebayang gitu gimana kita suatu saat nanti diperkenankan untuk ketemu. Wa in lam adkhul fadzalika hinun la araka abadan. Itu kalau saya masuk surga di bawahmu. Yang celaka lagi kalau saya nggak masuk sama sekali. Wah, udah dah. Saya pasti hidup saya bakal berat sekali, susah sekali. Fa anzalallahu ta'ala, lalu kemudian setelah peristiwa itu Nabi dengan Thauban, Allah turunkan ayatnya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka dia bakal ketemu nanti bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama salihin, dan merekalah teman-teman yang paling terbaik. Siapa kawan terbaik? Ya mereka ini, para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Mereka lah teman-teman terbaik. Sehingga kita ngaji di sini, kita ngaji di beberapa tempat, itu tujuannya adalah mengenang kisah-kisah kaum salihin. Kok bisa sih orang-orang soleh itu sampai ke tempat begitu?
Apa tuh kira-kira yang mereka lakukan sampai mereka bisa jadi kayak begitu? Ma wasalu ilaihi bi kathratin naum. Mereka sampai ke situ bukan dengan leha-leha. Tidur, bangun, tidur lagi, bangun ya. Urusan ngecek sono, ngecek sini, tidur lagi. Nggak bakal sampai tuh Imam Syafi'i ke posisi beliau kalau banyak tidur, banyak makan, banyak nongkrong, banyak. Enggak. Mereka memanfaatkan tadi Ustadz Jami bilang. Waktu. Kata Habib Muhammad Al-Idrus tahun lalu waktu maulid di rumah saya. Beliau bilang, dunia itu tek, 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 tek. Udah, hitungan waktu aja. Madadahru wal ayyam. Ini dari sini nih coba nih. Ada yang udah 20 tahun, 30 tahun, 40. Jadi waktu berlalu 20 tahun, 50, 17. Sedangkan kalau dihitung, wah ternyata banyak dari kita yang ya kok banyakan dosa aja gitu. Nah makanya jangan sampai kita lalai. Harus segera kita perbaiki. Sebab dunia kata Syekh Abu Bakar bin Salim bilang apa? Wadih dunya daniyah. Hawadithha kathirah. Wa muddatha qasirah. Wa aisyadha haqirah. Inilah dunia yang sangat rendah. Hawadithha kathirah. Banyak bencana di sini. Banyak. Di Sulawesi mana tuh? Kemarin udah 70 kali gempa. Selama di Sumedang juga kemarin gempa mulu. Di Jepang. Wa muddatha qasirah. Dan masanya singkat. Wa aisyadha haqirah. Kehidupannya juga udah isinya kalau nggak kamar mandi, kasur, dapur gitu aja udah. Ntar sakit ke rumah sakit, habis itu pulang ya bolak-balik kamar mandi lagi, gitu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim lanjutannya apa? Tafakkar fi fanaha, alayallah binadhrah. Tafakkar, pikirin betapa nanti ini fana nih. Ini yang kita lagi liatin, Masya Allah ya ini ternyata fana nih. Wa fi qillat ghinaha, pikirin juga betapa dikit kekayaan yang bisa kita raih di sini, sedikit. Sebab dunia ini katanya kaqatratin fi al-muhitil wasi'. Dunia itu kenikmatannya seperti dibandingkan kenikmatan akhirat seperti satu tetes di tengah lautan samudra yang luas. Artinya kalau kita dapat enggak usah bangga. Baru setetes doang yang terdapetin. Kalau nggak dapet juga nggak usah sedih. Itu cuma kehilangan setetes doang. Di akhirat nanti lautan samudra kenikmatan udah Allah persiapkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit lagi, jadi Nabi sendiri kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami ini Allah ceritain kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah nabi-nabi terdahulu untuk memantapkan hatimu. Bayangin Rasulullah masih kata Allah perlu dimantapkan hatinya tentang betapa dunia ini memang banyak cobaan. Makanya ceritain dulu Nuh begini loh, dulu Yusuf begini. Nah kita juga sama, untuk memantapkan hati kita harus banyak-banyak mendengarkan sejarah-sejarah kaum salihin. Bisa kita jadi kayak mereka kalau kita ikutin gaya hidupnya mereka. Bisa kita jadi kayak mereka. Ikutin Imam Syafi'i, ikutin orang-orang soleh. Walaupun mungkin gak sampai segitunya, tapi paling gak jalan di jalannya. Kalau mereka dapat katakan 100% ya kita 50 bil mi'ah, setengahnya dah. Ya kan, udah cakep banget itu. Setengahnya cakep banget. Imam Syafi'i kalau lagi ngaji sama gurunya begini-begini. Kata gurunya, kenapa main-main tadi? Oh kagak, saya tadi lagi nulis katanya. Alhamdulillah udah apal nih. Kata siapa? Imam Malik kalau nggak salah ya.
Kalau guru mau bisa saya ulangin apa yang guru sampaikan tadi. Wah, coba ulangin. Waduh. Begitu bisa setengah yang kita dengar dari guru kita sampaikan udah cakep banget tuh. Dan saya mau bilang terima kasih banyak buat yang ikut hadir acara kemarin. Mohon maaf kalau jamuannya kurang, dan yang belum sempat hadir juga terima kasih udah kirim doa. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Kemarin kita haul juga Syekh Al-Buti. Saya punya guru waktu di Damaskus di Suriah. Beliau ulama, beliau syuhada. Beliau ulama yang ulamanya diakui oleh dunia. Habaib di Hadramut kedatangan Syekh Buti, kagak ada yang berani jadi imam. Wah, antum fadhal jadi imam. Keilmuannya luar biasa. Buku-bukunya luar biasa. Pernah nulis buku tentang Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Tulis buku, ini belum jadi bukunya, baru mau dicetak. Belum jadi dan belum ada yang tahu. Anak-anaknya kagak tahu, percetakan kagak tahu, beliau lagi nulis aja nih. Ini udah mau kelar, udah. Tiba-tiba beliau punya anak perempuan tinggal di Saudi Arabia. Anaknya itu didatengin sama Sayyidah Aisyah dalam mimpi. Anaknya perempuan. Jadi Sayyidah Aisyah ini datangnya ke perempuan juga. Bilangin sama bapakmu yang di Suriah itu, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, terima kasih banyak. Udah nulis buku tentang saya. Terima kasih banyak. Bangun pagi telepon bapaknya dari Saudi ke Suriah. Bapak lagi nulis buku tentang Sayyidah Aisyah ya? Wah, kok tahu aja ente? Sayyidah Aisyah datang semalam. Bilang terima kasih. Bayangin tuh. Kayak gimana berarti makomnya Syekh Al-Buti. Beliau bilang lagi ceramah waktu itu. Saya dengar waktu itu. Beliau bilang, Ana atamanna an akuna indallah syahidan. Saya pengen banget mati syahid katanya. Tapi sayangnya saya ini kagak pernah ikut perang. Saya nggak bisa berjuang. Ya, umur saya udah tua. Gimana nih? Tapi saya kalau ditanya maunya mati gimana? Maunya mati syahid. Allah kasih. Udah dia ulama, bukunya banyak banget. Ditambah lagi meninggalnya lagi ngajar nih. Nih di depannya Al-Quran nih, lagi kebuka begini, lagi ngajar. Di mana? Di masjid. Namanya masjid tempat anak ngaji dulu tuh. Masjid Jami Al-Iman. Ngaji. Malam Jumat. Wow. Waktunya terbaik. Tempatnya tempat terbaik. Lagi ngajar ilmu yang terbaik. Dibom. Meninggal dah. Meninggal di mana? Di tempat yang di situ beliau biasa mengajarkan ilmunya. Masya Allah. Jadi kita berharap semoga bisa ngikutin biar dikit. Entar dikit-dikit bisa jadi bukit ya. Gitu ya. Sedikit-sedikit bisa jadi bukit.